Nah, jadi waktu itu sebenarnya saya megang di direktur di PLN itu saya memegang jabatan yang mungkin mengerikan, yaitu jabatan Direktur Pengadaan Strategis. Itu adalah mengelola investasi, kira-kira investasinya 80 triliun. Itu. Nah, kemudian mengelola renewable energy, di mana renewable energy ini kan sangat sensitif ya, sangat sensi gitu ya, dan mengenai masa depan begitu ya. Nah ini saya mulai menata, mulai enjoy lah ya, menyiapkan, sangat bersemangat, loadnya sangat tinggi begitu ya. Lalu kemudian 2 bulan kemudian saya diminta untuk menjadi PLT Dirut. Itu tidak melepaskan tanggung jawab saya sebagai Direktur Pengadaan Strategi 1. Nah, hari Jumat saya ingat sekali, saya dari Merauke, saya dari Papua, kembali ke Jakarta, mendapatkan penugasan menjadi itu Jumat sore. Lalu sudah selesai, saya belum masuk lagi ke kantor, hari Minggunya terjadi blackout. Nah, itu Pak Bambang juga sudah tahu, semuanya sangat tahu. Nama saya tiba-tiba menjadi nama yang nomor 1 dan masuk kepada radar dunia juga karena ini blackout terpanjang di dunia. Jadi dalam sejarah juga begitu. Ini banyak sekali permasalahan. Artinya begini, sumber masalah tidak hanya satu. Sumber masalah adalah kompleks. Jadi kalau kita bicara bahasa Inggrisnya adalah coincident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut menandai 64 tahun Universitas Diponegoro. Dengan usia yang cukup panjang, sudah banyak karya dilahirkan, dan sudah pasti banyak alumni yang dihasilkan yang sudah mengabdi di berbagai bidang untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Sri Penny Inten Cahyani. Beliau lama berkarir di PLN, sekarang menjadi komisaris PT Pupuk Kujang. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Bambang Sadono. Ya. Mudah-mudahan nanti dari Ibu ada beberapa pengalaman yang bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa yang masih belajar maupun bagi para alumni baru yang sedang merintis karir. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Ibu mulai dari kuliah di Fakultas Teknik jurusan Kimia Undip, kemudian begitu panjang merintis karir di PLN dan sekarang menjadi komisaris PT Pupuk Kujang. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah lulus dari SMA Negeri 3 Semarang tahun 87, saya masuk Teknik Kimia Undip, memang yang program tanpa tes tuh Pak. Ya. Nah, waktu itu kenapa masuk Teknik Kimia? Karena nilai kimianya memang bagus begitu. Tapi tidak tahu benar sebenarnya nanti kuliahnya itu seperti apa. Dan senang dengan kimia karena guru SMA Kimia waktu itu tuh sangat bagus sekali di dalam memberikan pelajaran sehingga nilainya bagus-bagus. Ya. Nah, lulus tahun 92, alhamdulillah juga Allah memberi rezeki, saya termasuk lulusan yang terbaik waktu itu. Lalu kemudian setelah itu bekerja di swasta. Sempat bekerja di Indi itu adalah coating enamel yang di Semarang. Lalu kemudian KIA, seperti KIA di Cilengsi Bogor. Cuman memang waktunya sedikit. Waktu itu kemudian saya keluar karena saya mengikuti tes di Pertamina. Jadi waktu itu saya mendaftar untuk program sekolah
Jadi waktu itu Pertamina membuka program khusus untuk sekolah di Amerika, yang kemudian, tapi saya nggak masuk Pak, saya gagal. Jadi saya gagal masuk di Pertamina, saya upset juga karena udah masuk sampai di tes kesehatan. Saya kenapa ya, saya kok gagal di tes kesehatan ya gitu. Saya cek ternyata ya baik-baik saja tuh gitu ya. Tapi ya sudahlah gitu ya. Nah, kemudian saya coba juga jadi dosen UI. Kemudian kenapa saya nggak masuk ke Undip? Karena memang calon suami waktu itu sudah bekerja di Jakarta sehingga saya mengikuti ke sana. Lalu dosen UI juga udah hampir close. Tapi karena terakhir hanya diambil satu, yang satu adalah alumni UI, jadi saya kalah lagi gitu ya. Nah, udah sampai akhirnya saya masuk di PLN. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman, BioSaliva aja. Masuk tahun 93 Pak, bulan Oktober, lalu kemudian diangkat 1 tahun kemudian 94. Saya ditempatkan di laboratorium. Waktu itu pembangunan pertama kali PLTGU di Priok 1150 mega oleh ABB. Jadi saya mengikuti engineer ABB waktu itu, mengikuti saya di laboratorium, jadi menganalisa air boiler. Oh ternyata seperti ini, jauh sekali. Memang sangat simpel ya waktu di pekerjaan tuh, kimia kok simpel sekali nih. Memang karena ternyata kan saya masuknya di pembangkit listrik begitu ya. Nah, jadi namun ternyata air boiler itu, kualitas dari air boiler dan proses di dalam penyiapan steamnya gitu ya, untuk menggerakkan pembangkit atau turbin uapnya, karena ini kan combine antara gas dan uap. Itu ternyata memang sangat penting karena apa? Karena harus menjaga pada titik tertentu tidak terjadi korosi. Yang gitu. Nah, ini ternyata sangat penting meskipun pekerjaannya remeh, mengukur pH, mengukur viskositas dari minyak dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya rendah, tetapi ternyata efeknya di optimasi proses engineeringnya, optimasi proses di operationnya, gitu ya, mencapai titik yang optimal. Lalu setelah itu saya meninggalkan Pak dunia teknik kimia, terus terang saja. Karena kemudian saya tahun 2000 mendapatkan kesempatan sekolah S2, tapi mengambil manajemen. Yang saya ambil manajemen keuangan, karena memang menyadari bahwa semua aktivitas itu larinya di keuangan. Lalu saya lulus tahun 2001 dari STM PPM di Jakarta, di Tugu Pak Tani itu. Lalu kemudian saya setelah itu saya gunakan ilmu keuangannya waktu saya pindah dari operation, staff di operasi, sampai tahun 2006. Saya pindah ke keuangan, masuk di mengelola portofolio investasi anak perusahaan. Lalu puncaknya saya tahun 2013, saya menjadi Direktur Keuangan PT Indonesia Power, yaitu anak perusahaan dari PLN. Yang mengelola pembangkit listrik di Jawa Bali. Nah, lalu puncak lagi 2 tahun dari situ saya kemudian menjadi direktur utama PT Indonesia Power. Nah, inilah memang disitulah mulai ditempa kemampuan dari manajerial saya, kemampuan dari leadership saya. Dan itu saya juga merasa saya tidak memiliki kemampuan bagus, karena kan memang kita berasal dari teknik dan tidak memiliki pemahaman bagaimana ini. Nah, akhirnya saya otodidak untuk belajar mengenai leadership. Nah, dari 2016 saya 3 tahun menjadi direktur utama, tidak penuh juga. Jadi saya waktu jadi direktur keuangan juga saya tidak penuh.
satu periode itu 4 tahun Pak, itu baru 2 tahun saya sudah jadi dirut. Lalu kemudian dari dirut Indonesia Power 3 tahun saya naik ke PLN. Bayangkan Pak Bambang, saya waktu naik jadi direksi PLN tahun 2019 bulan Mei, saya umurnya pada waktu itu adalah 50 tahun. 50 tahun ya. 50 tahun mau 51. Saya harus pensiun, Pak. Nah, ini terus terang saja membuat mindset yang berbeda ya. Oh, ternyata saya kok sudah pensiun ya gitu. Saya kecepatan gitu. Waktu saya jadi direktur keuangan saya umurnya 45 tahun. Nah, itu juga waktu jadi dirut kira-kira saya umurnya adalah 47 tahun. Nah, itu adalah pertama kali seorang wanita memegang jabatan puncak di suatu industri pembangkit. Nah, itu memang luar biasa tantangannya, tapi alhamdulillah dukungan dari board bagus, chemistry-nya bagus sehingga mampu untuk bisa mengelola perusahaan bersama board ya, board direktur. Dan baru 2 bulan Pak, baru 2 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus saya diminta untuk menjadi PLT Dirut. Nah, jadi waktu itu sebenarnya saya megang di direktur di PLN itu saya memegang jabatan yang mungkin mengerikan, yaitu jabatan Direktur Pengadaan Strategis. Itu adalah mengelola investasi, kira-kira investasinya 80 triliun. Itu. Nah, kemudian mengelola renewable energy, di mana renewable energy ini kan sangat sensitif ya, sangat sensi gitu ya, dan mengenai masa depan begitu ya. Nah, ini saya mulai menata, mulai enjoy lah ya, menyiapkan, sangat bersemangat, loadnya sangat tinggi begitu ya. Lalu kemudian 2 bulan kemudian saya diminta untuk menjadi PLT Dirut. Itu tidak melepaskan tanggung jawab saya sebagai Direktur Pengadaan Strategi 1. Nah, hari Jumat saya ingat sekali, saya dari Merauke, saya dari Papua, kembali ke Jakarta, mendapatkan penugasan menjadi itu Jumat sore. Lalu sudah selesai, saya belum masuk lagi ke kantor, hari Minggunya terjadi blackout. Nah, itu Pak Bambang juga sudah tahu, semuanya tahu nama saya tiba-tiba menjadi nama yang nomor 1 dan masuk kepada radar dunia juga karena ini blackout terpanjang di dunia, jadi dalam sejarah juga begitu. Ini banyak sekali permasalahan. Artinya begini, sumber masalah tidak hanya satu, sumber masalah adalah kompleks. Jadi kalau kita bicara bahasa Inggrisnya adalah coincident. Jadi kebetulan ini gitu. Ya, tidak ada penyebab tunggal gitu. Tetapi di saat itulah saya tertempa, belum diajarin cara berbicara dengan wartawan, belum. Belum ada kursus bagaimana saya harus menangani wartawan, belum ada. Ya, karena waktu di Indonesia Power itu kelasnya berbeda dengan kelasnya PLN, meskipun saya sudah di sana 3 tahun saya sebagai dirut, tetapi kelasnya berbeda. Nah, begitu saya itu kok tiba-tiba harus menghadapi wartawan, harus bicara dengan wartawan bagaimana, dan untuk persoalan ini sangat pelik, dan puncaknya adalah saya harus menjawab pertanyaan Bapak Presiden. Ya, dan itulah yang menjadi viral. Ya, namanya juga kalau kader Pak, kalau panik itu kan jadi yang diapalin, yang dipahami juga jadi kacau ya Pak, apalagi bertemu atau bertemu dengan Bapak nomor 1-nya Indonesia dalam situasi yang tidak menyenangkan, bisa salah semua ya Pak. Nah, itulah mohon maklum lahir dan batin. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Nah, sudah dari PLT Dirut 5 bulan Pak, lumayan juga PLT yang lama gitu ya, suatu jabatan rangkap Pak. Jabatan rangkap 2 bulan pertama saya hanya mengurusi masalah reskrim, masalah Komisi DPR, Komisi 7 DPR, Ombudsman,
wartawan yang kaitannya dengan Blackout. blackout begitu ya. Udah saya ikhlas lah, udah saya lihat pasti Allah memberi yang terbaik dan saya hanya satu, mudah-mudahan pembelajaran ini ada manfaatnya untuk PLN dan alhamdulillah Pak, kita baru sadari bahwa sekarang right of way transmisi itu menjadi objek vital nasional. Right of way transmisi ini kemudian menjadi terintegrasi dengan pemerintah daerah yang kemudian juga diamankan di dalam tata ruang. Itu adalah salah satu hal yang sangat signifikan diperoleh dari blackout ini. Karena apa? Karena memang sangat besarnya dan sangat luasnya transmisi itu. PLN memang memerlukan dukungan dari multi stakeholder untuk bisa dan pemahaman ini harus juga dimiliki oleh para konsumen atau pelanggan supaya mereka juga paham bahwa transmisi itu, kabel-kabel itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Kalau mati itu juga tidak hanya mereka yang rugi, tetapi bukan hanya dilimpahkan kepada PLN saja yang harus menangani, tetapi juga masyarakat juga harus ikut memiliki kepedulian atas hal itu. Nah, itulah pelajaran dan alhamdulillah dengan demikian maka beberapa sistem proteksi di PLN juga diimprove begitu, lalu kemudian sistem komunikasi Pak, itu yang memperlambat itu juga sistem komunikasi ya. Komunikasi itu kami mengandalkan Telkom juga kemudian ternyata mengandalkan PLN. Jadi sama-sama mengandalkan sehingga wah udah jadi ya alhamdulillah semuanya kemudian berbenah dan insya Allah sekarang adalah lebih baik Pak. Dan alhamdulillah setelah itu saya 1 tahun kemudian saya purna tugas dari PLN dan kemudian saya mengabdi sebagai tenaga ahli menteri di ESDM Pak. Jadi saya menjadi tenaga ahlinya Menteri Bapak Arifin Tasrif, Menteri ESDM, untuk menangani bidang ketenaga listrikan. Jadi saya berubah Pak dari eksekutor menjadi konseptor, menjadi konseptor untuk regulasi. Nah, tetapi masih saya bergerak di bidang ketenaga listrikan. Nah, kemudian bulan Agustus saya diberi tugas oleh Bapak Menteri SDM dan Bapak Menteri BUMN untuk menjadi komisaris Kujang. Nah, disinilah saya kembali ke fitrah saya sebagai teknik kimia. Disitulah saya mulai belajar, oh ini amonia dari gas alam, kemudian diproses menjadi amonia, kemudian menjadi urea dan sebagainya. Wah, saya harus belajar lagi dan alhamdulillah ternyata seiring dengan sekarang kita bicara mengenai rendah karbon, itulah maka sebenarnya banyak sekali opportunity teknik kimia yang dapat membantu mencari solusi penggunaan energi-energi yang ramah lingkungan. Nah, termasuk adanya green ammonia, apakah brown ammonia yang dari batu bara, green ammonia yang dari air, begitu ya, dan blue ammonia dan sebagainya. Itu barangkali ini menjadi satu tantangan ke depan. Saya sebenarnya juga mau menanyakan sekitar blackout, tapi semula saya khawatir kalau itu jadi pertanyaan yang sensitif, tapi justru Ibu sendiri tadi menjelaskannya. Nah, tapi sebelum kita nanti ke situ lebih dalam lagi, saya mau bertanya begini. Ibu cukup cepat, bukan dari bidang energi kelistrikan, dari kimia, tapi karirnya cukup cepat di Indonesia Power, kemudian naik ke PLN. Mungkin kalau ditanya kira-kira apa, mungkin jawabnya, wah saya juga tidak tahu karena itu tergantung yang menilai kan gitu. Tetapi menurut perasaan Ibu supaya ini bisa dicontoh, apa kira-kira yang membuat Ibu punya jalur karir yang begitu cepat? Tentunya ini semua karena Allah ya Pak. Semua karena Tuhan Yang Maha Esa, karunia-Nya.
keberkahannya, dan memang ada tugas. Kalau menurut saya setiap orang itu pasti memiliki tugas, Pak, yang diembankan oleh kita kepada kita. Ya. Nah, tinggal sekarang apa yang dilakukan. Pertama adalah doa orang tua ya, Pak, itu Ya. pasti. Selain itu adalah dari Allah, itu adalah melalui doa orang tua. Jadi kalau kita, ini saya juga di sini memberi masukan kepada semuanya bahwa orang tua tugasnya adalah menanam, dan kemudian yang akan mengambil hasilnya barangkali bukan orang tua itu sendiri, tetapi adalah putra-putrinya. Jadi mari kalau kita sebagai orang tua, banyaklah kita menanam kebaikan itu, dan doa orang tua itulah yang utama. Lalu kemudian kita upaya apa sih dari kita? Fokus, Pak. Yang pasti adalah kita harus fokus. Saya sering mengatakan dan saya sering membuat diskusi dengan teman-teman atau pegawai-pegawai wanita, Pak. Karena saya mencerminkan satu simbol wanita di level kepemimpinan. Membutuhkan effort yang 2 kali bahkan 3 kali untuk bisa mencapai titik yang sama yang diemban oleh seorang laki-laki atau pria di dalam satu karir yang sama. Membutuhkan effort 2 atau sampai 3 kali, Pak, terus terang saja. Dan itu harus disadari dari awal. Tetapi itu semua tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak mendapatkan support penuh dari suami. Itu yang pertama. Tidak mendapatkan support penuh dari putra-putrinya, dari keluarganya. Jadi yang nomor 3 tadi, selain Allah, kemudian orang tua, kemudian dari kita adalah support dari keluarga. Tidak mungkin seorang pemimpin wanita akan sukses kalau keluarganya tidak mensupport. Pikirannya pasti terpecah, Pak. Karena naluri kita sebagai seorang wanita adalah mengurus putra-putri, ya, dan keluarga, suami dan sebagainya, itu adalah nalurinya, sunatullahnya. Nah, sehingga kita harus fokus. Nah, yang ada tidak mungkin satu titik itu balance, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan saya bisa membagi dengan cukup ideal, saya rasa itu tidak ideal. Ideal yang terbaik, tetapi barangkali cukup. Jadi ada yang sudah menerima, keluarganya bisa menerima, lalu kemudian dia bisa fokus. Apakah keluarganya bisa cukup waktu? Tentunya tidak, Pak. Anak saya kecil-kecil, saya tinggal untuk mengurusi karir, karena saya waktu putra-putri kecil itu saya sangat fokus di pekerjaan. Jadi anak saya saya punya satu cerita duka. Anak saya tidak mau saya dekati, itu saya ya menangis habis-habisan sebagai seorang ibu. Tetapi ya alhamdulillah, karena kita kemudian juga ada masa-masa bisa membagi waktu dengan baik. Akhirnya anak-anak menjadi bisa menerima itu dan mensupport penuh. Apakah itu ideal? Tentunya tidak ideal, Pak. Ya. Anak-anak kalau ditanya lebih suka mana, ya lebih suka mamahnya yang tidak bekerja. itu pasti gitu. Nah, tapi ya sudah, itu sudah diterima dengan baik gitu. Ya. Lalu kemudian selain fokus, Pak, memang kita all out gitu dalam bekerja, sudah di kantor ya fokus di pekerjaan dan kemudian memberikan yang terbaik. Nah, kalau tadi lainnya lagi adalah loyal pada perusahaan. Saya loyal pada perusahaan, saya tidak kanan kiri, tidak itu ya, integritas dijaga. Jadi tidak memikirkan saya mendapat apa ya pada perusahaan, tetapi apa yang bisa saya berikan kepada perusahaan, saya berikan, meskipun misalnya kadang-kadang gini, Pak, contohnya. Waktu kita di staff gitu ya. Waktu kita di staff, apa yang kita berikan pada perusahaan seolah-olah kayaknya banyak sekali ya. Ya. Karena kan memang lagi penuh dengan semangat, energinya cukup, pikirannya cukup gitu ya. Sehingga apa yang dibebankan kepada kita banyak. Kadang-kadang, ini kok saya nggak naik-naik peringkat ya. Kok saya nggak naik, ya sudahlah, nggak usah dipikirin gitu. Nah itulah. Nah itu sebagai tips kadang-kadang, karena itu sebenarnya ilmu kekekalan masa, Pak. Ya. Jadi apa yang kalau kita belajar, apa yang kita tanam tidak akan hilang, kemudian itu akan menjadi tabungan, dan kemudian tabungan itu tiba-tiba mengangkat kita sendiri, gitu. Nah, jadi nggak usah dihitung-hitung, tidak usah transaksional,
Kalau bekerja di dalam perusahaan, cukup kita fokus, kita loyal, insya Allah transaksionalnya itu nanti urusannya adalah urusannya Allah. Itu saja. Itu Pak barangkali. Sehingga semua orang punya kemampuan Pak Bambang. Punya kemampuan. Cuman tinggal mau dikeluarkan nggak kemampuan itu. Mau dicoba nggak kemampuan itu. Luar biasa, Bu. Nah, sekarang yang sedikit tentang blackout ya. Mungkin ini kesempatan saya untuk mendapat informasi yang sesungguhnya. Itu kan salah satu tadi Ibu mengatakan bahwa multi sebab, yang sebabnya macam-macam. Tapi salah satu yang terkenal kan ada jaringan terputus justru di Semarang, di wilayah Semarang. Nah, itu seperti apa itu, Bu? Jadi, ini kalau saya cerita ini, saya sebenarnya kepingin lupa terhadap cerita ini. Saya kepingin menghilangkan cerita ini ya, karena ini membekas sekali dalam hidup saya. Tetapi saya mencoba melihat kepada aspek yang netral. Jadi, transmisi 500 kafe di Jawa itu ada 2, Pak. Ada 2. Utara dan selatan, gitu. Utara dan selatan. Nah, masing-masing kalau di utara lagi diperbaiki, selatan jangan diperbaiki, gitu ya Pak. Nah, kira-kira itu masing-masing ada 2. Nah, kemudian di selatan itu karena memang Sabtu Minggu kan Pak itu. Sabtu Minggu itu adalah titik di mana memang pekerjaan transmisi yang sangat besar, 500 kafe, itu dipelihara, Pak. Dipelihara. Nah, kalau dipelihara berarti dimatikan jalurnya. Nah, sehingga hanya 1 jalur di utara. Lalu kemudian tiba-tiba saja, kan semuanya itu ada proteksi ya, Pak. Proteksi kalau misalnya ada tadi pohon kena di area Faraday itu kan, Pak. Itu pasti dia akan langsung short sebentar. Tapi itu hanya sebentar, Pak. Short sebentar, lalu kemudian harusnya bisa bagus lagi. Nah, ini selain tadi, ini sedang dipelihara, waktu itu ada short sebentar, lalu yang short sebentar tadi itu diproteksi, di sana terjadi anomali. Sehingga tidak kembali lagi, Pak. Tidak kembali lagi. Nah, pas tidak kembali lagi itu, sehingga berkurang kan, Pak, jadinya. Yang di utara juga akhirnya berkurang. Harusnya ini bisa kembali gitu. Sebelah sini sudah kosong, tidak ada aliran listrik. Di sini terjadi short, harusnya cepat kembali, ini tidak. Sehingga kemudian yang terjadi adalah jalur di Jawa, Madura, Bali ini itu ada aliran dari timur ke barat, Pak. Karena pusat beban itu di barat, Pak. Pusat beban di barat, listrik murah itu dari timur. Jadi ada aliran kira-kira berapa, saya kok sudah hampir lupa ya. 2000, Pak. 2000 itu mengalir dari timur ke barat. Nah, kalau tadi terjadi gangguan, ini ibaratnya tadi apa, Pak? Saluran airnya tadi kepenuhan ya, Pak. Kepenuhan, sehingga kalau sudah kepenuhan goyang. Gitu. Ini kan antara frekuensi dan tegangan. Nah, itu goyang sehingga putus, Pak. Putus. Untuk putus itu adalah bagian dari proteksi, Pak, sebenarnya. Terus bagian dari proteksi, sebelah timur, Jawa Tengah, Jawa Timur aman, dia langsung bisa kembali normal. Tetapi yang sebelah barat, karena bebannya banyak gitu, dan ini macet, ibaratnya ini kalau soal gampangannya gitu, lalu kemudian melepaskan, Pak, melepaskan satu-satu, melepaskan. Nah, pada waktu melepaskan itu ditambah dengan komunikasi yang tadi, komunikasi ini harus siap masuk, komunikasinya bermasalah. Nah, sehingga mau masuk, ibaratnya Pak belum dibuka nih pintunya kalau ini secara mudahnya gitu ya. Loh, kembali lagi, jadi menghantam balik lagi ke pembangkitnya
akhirnya jadi drop lagi, turun. Nah, kemudian yang PLTU itu Pak, begitu sudah turun, dia sudah mati, dia harus butuh waktu 8 jam Pak. Untuk menghidupkan. Nah, untuk menghidupkan. Nah, itulah sebabnya kemudian sebenarnya sudah di Jakarta itu cukup 5 jam ya Pak. Ya. 11, kemudian jam 17 sudah ada yang hidup Jakarta, karena memang kan kota ya Pak, ibu kota negara, jadi harus segera. Tetapi yang paling lama adalah di pelosok-pelosok yang memang harus secara skala prioritas dan sebagainya ya Pak, itu ada di angka 30 jam. Jadi itu Pak tadi Pak, gambarannya memang sangat rumit gitu ya, sangat rumit seperti jaring laba-laba begitu ya, sangat rumit, dan tetapi intinya adalah memang setelah 5 jam itu adalah proses recovery Pak. Jadi sebenarnya sudah mulai recovery di 5 jam. Tetapi memang karena Indonesia itu, Jawa, Madura, Bali ini adalah 62% Pak dari total pelanggannya PLN. Bayangkan Pak, 62% di situ Pak. Nah, jadi ya memang cukup rumit begitu. Nah, kira-kira kalau gambarannya seperti itu, jadi memang ada 2 jalur yang selatan lagi dipelihara, tinggal 1 jalur terkena anomali diproteksi, lalu kemudian yang harusnya bisa selesai itu kok kemudian tidak kembali gitu ya, tidak bisa kembali lagi si proteksinya tadi, sehingga kemudian terjadilah overload beban. Nah, kemudian pisah timur dan barat, timur aman, barat bermasalah, lepas dari sistem, jadi menjadi pulau-pulau kecil Pak, Pulau Jakarta, gitu ya. Nah, kemudian ya sudah, dari situ tidak kuat, hanya cukup bertahan berapa menit, mati. Kalau sudah mati pembangkitnya butuh 8 jam. Nah, disitulah mulai recovery. Demikian. Ya, ini sejarah yang luar biasa. Jadi, apalagi saya. Setelah itu kan ada UK ya Pak. UK juga kan 4 jam gitu. UK 4 jam. Ternyata Pak, UK karena dia punya baterai Pak. Baterainya skalanya besar 400 mega. Makanya cepat gitu ya. Nah, kalau di California malah 10 hari ya Pak. Blackout California. Jadi memang itu apa ya, jatahnya ibu lah gitu ya, karena harus berada di saat yang seperti itu. Ya. Baik. Saya ikhlas Pak, saya ikhlas. Nah, sekarang lebih baik ke depan. Tadi saya tertarik apa yang disampaikan Ibu itu. Sekarang kan persoalan masyarakat itu jumlah pupuknya kurang, kemudian ada yang mengatakan tanahnya sudah jenuh dengan pupuk-pupuk kimia. Jadi sekarang ada harapan alternatif. Ibu tadi mengatakan ada harapan-harapan yang tadi bermacam-macam amoniak tadi. Itu seperti apa, Bu? Ya, oke. Pertama memang sekarang kan lebih kepada bagaimana kita mengurangi emisi CO2 ya Pak, gas rumah kaca. Ini penting sekali Pak. Karena apa? Karena Indonesia negara kepulauan ya Pak. 2/3-nya sudah laut. Kalau misalnya pemanasan suhu bumi ini meningkat, kutub mencair, tentunya kepulauan ini bisa lama-lama hilang ya Pak. Dan gitu ya, sedikit sekali ya, padahal kita ini adalah negeri kepulauan. Jadi lama-lama pulaunya nggak 17.000 gitu kan ya. Jadi memang Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga climate change, perubahan iklim. Lalu upayanya adalah penggunaan energi-energi yang rendah karbon. Nah, batu bara adalah fosil energi yang sangat tinggi karbonnya. Lalu kemudian pupuk juga Pak, pupuk ini juga sangat ya Pak, karena hidrokarbonnya luar biasa ya, karena dari gas alam. Nah, lalu pemerintah pupuk Indonesia juga sudah memiliki program Pak, yaitu penggunaan pupuk organik. Tapi memang beda Pak fungsinya pupuk organik dengan pupuk kimia, itu beda. Pupuk organik ini adalah memperbaiki dulu unsur-unsur hara.
Jadi memang sebelum menggunakan pupuk organik dicek dulu unsur haranya seperti apa, kemudian diperbaiki, kan gitu ya. Inilah tugasnya untuk pupuk organik, sehingga memperbaiki dari unsur hara di lahan. Lalu kemudian amonia ini. Amonia ini ternyata saya juga ini lagi saya dipaksa oleh teman-teman teknik kimia, oleh teman-teman dari BKK PII untuk belajar kimia kembali. Nah, salah satu yang menjadi sekarang saya tertarik adalah mengenai satu katalis, Pak. Dan di pupuk kujang itu sebagai salah satu pemegang saham dari pabrik katalis yang didirikan Pertamina, ITB, kemudian Kujang, gitu ya Pak. Nah, katalis ini memang masih impor, Pak. Dan Pertamina sendiri membutuhkan untuk refinery-nya itu banyak katalis. Dan katalis ini masih impor, dan sebenarnya Indonesia sangat punya banyak peluang untuk katalisnya. Oleh karena itu katalis ini menurut saya perlu untuk dikembangkan, dan menurut saya inilah tugas para engineer kimia untuk terjun ke sana, memperbanyak, men-scale up dari sisi inovasi, ya, skala-skala kecil, kemudian skala-skala pilot project, kemudian menjadi scale up untuk ke industri. Barangkali itu tugas kita sebagai engineer teknik kimia untuk di mass production kan di skala industri. Lalu kemudian selain katalis adalah mengenai amonia, Pak. Amonia ini ada dari brown amonia, batu bara. Lalu ada juga dari grey. Ya, kalau sekarang kan amonianya berasal dari itu ya, apa namanya, gas ya. Gas itu adalah yang grey amonia. Lalu kemudian brown amonia adalah dari batu bara. Jadi batu bara di steam kemudian dijadikan dipecah, lalu kemudian ada sebagian menjadi amonia. Lalu kemudian ada green amonia. Nah, green amonia ini juga bisa Pak dari elektrolisis, gitu ya, dari elektrolisis. Dan kemudian tetapi harus menggunakan katoda. Katodanya ini adalah garam, kan gitu ya. Nah, ini juga merupakan satu hal. Indonesia juga punya banyak garam, tapi ternyata Indonesia tidak cukup skala industri. Garam yang terbesar di Australia, kan gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sekarang juga kita ini di teknik kimia juga bagaimana mampu untuk bisa mengeksploitasi sumber-sumber garam. Bahkan dulu kami waktu di pembangkit, Pak, pembangkit listrik itu outfall atau aliran air pendingin yang keluar dari pembangkit itu ternyata juga mengandung banyak unsur-unsur NaCl yang cukup lumayan, tetapi apakah cukup ekonomis apabila itu diambil garamnya? Nah, itu juga masih di skala pilot project, dan kelihatannya belum bagus itu pilot projectnya. Waktu itu sempat dianalisa, dikaji, belum jalan lagi gitu. Nah, kemudian hidrogen ini juga penting, Pak. Hidrogen ini juga sangat bagus. Batu bara menjadi hidrogen ini juga menjadi hal yang sangat berpeluang besar gitu ya. Dan hidrogen ini sangat bagus untuk fuel. Di Jepang ini kebutuhan untuk fuel hidrogen ini sangat tinggi gitu ya. Dan menurut saya ini sangat bagus juga untuk Indonesia bisa ke sana gitu. Nah, kenapa saya menitik beratkan kepada batu bara? Bapak tahu bahwa Indonesia ini memiliki cadangan batu bara yang besar. Nah, kalau sekarang ini windfall ya Pak, windfall bagi kontraktor batu bara begitu ya. Karena Cina kan sebelumnya Cina membeli batu bara dari Australia ya Pak, karena memang sebenarnya Australia ini adalah eco coal kan gitu ya. Coal-nya yang sangat ramah lingkungan kan gitu ya. Namun karena masalah
di Laut Cina Selatan, kemudian hubungan Cina Australia kurang bagus, sehingga ini windfall-nya ke Indonesia ya Pak ya, windfall-nya ke Indonesia, kebanjiran impor, bisa ekspor sampai 21 juta ton ya, satu titik tertinggi dengan harga yang luar biasa bagus. Nah ini menurut saya ini juga windfall, tetapi bagaimana? Tetapi di satu sisi Bapak kalau membaca di media sekarang industri-industri dalam negeri lagi kesulitan mencari bahan baku batu bara, sehingga ada yang menutup sebagian produksinya, mengurangi produksinya. Ini jadi kadang-kadang ini satu balance ya Pak ya. Ini supply demand ini memang luar biasa, harus dijaga. Pemerintah memang memberikan DMO ini untuk listrik Pak, karena memang listrik ini kebutuhan batu bara untuk listrik ini dipenuhi dari DMO-nya. Sekarang ini kebutuhannya hampir lebih dari 100 juta ton batu bara. Nah ini DMO ini masuk di kebutuhan tersebut sudah dipenuhi dari DMO. Jadi untuk listrik aman Pak, karena memang sudah dilindungi. Tetapi memang untuk industri swasta ini yang memang belum ada DMO-nya begitu ya. Nah ini pada kehilangan sumber pasokan batu bara dan harus mengurangi proses produksinya, ini terus terang saja memang membuat satu trade off ya, senang ekspor tapi dalam negerinya berkurang. Nah, jadi 3 hal tersebut tadi Pak, satu lagi tadi kenapa batu bara? Karena dari batu bara ini sebenarnya mampu untuk bisa dikembangkan karena Indonesia kaya batu bara. Sedangkan kalau untuk fuel dari refinery minyak yang tadi barangkali itu bisa dimanfaatkan untuk LNG Pak. Karena LNG ini nanti ke depan sangat diperlukan Pak. Dan LNG ini adalah pasarnya pasar internasional, ya pasar spot. Jadi harganya akan masuk kepada harga market gitu, dan ini sangat bagus bagi Indonesia kalau kita bisa mengembangkan atau memproduksi lifting minyak dan kemudian dimasukkan di antara minyak dan gas kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi LNG ini sangat penting ke depan karena LNG ini akan bisa meningkatkan atau menjadi penyeimbang dari renewable energy yang varians Pak, seperti surya dan bayu. Ke depan energi listrik ini akan lebih banyak didominasi oleh surya dan bayu, dan ini kalau sebelum baterai ini murah Pak, maka pembangkit gas itu akan sangat penting peranannya untuk menjaga kestabilan pada waktu surya itu kadang-kadang ada produksinya, ada enggak, masuk mendung, kemudian hilang, bayu juga kadang-kadang angin tidak berspoi-spoi begitu ya, sehingga hilang begitu. Nah itu kira-kira LNG ini akan sangat dibutuhkan. Jadi ternyata setelah kembali menjadi pemikir bidang kimia, malah lebih banyak lagi gagasan-gagasan yang mungkin relevan ya Bu ya. Ya, ternyata banyak Pak. Ternyata kimia dan industri kimia Pak, menurut saya ini adalah punya yang namanya pasar komoditas ya, yang sifatnya mass production, kemudian diberi, tetapi ada juga pasar-pasar yang niche market, Pak. Ya karena memang produk-produk kimia ini, petrochemical ini sebenarnya sangat penting ya Pak, dan menjadi banyak produk-produk antara. Dan ini ternyata pasarnya luar biasa, ya pasarnya luar biasa, dan Indonesia masih ada banyak impor, ya. Dan sementara Indonesia punya Pak biomasa yang bisa diolah menjadi itu, dan saya juga ternyata sekarang baru menyadari ternyata inilah sebenarnya
peluang-peluang yang seharusnya petrochemical ini ataupun nanti adalah biochemical gitu ya, ini bisa dikembangkan lebih banyak di Indonesia. Dan inilah dibutuhkan engineer kimia yang fokus di situ dan kemudian berani untuk memberikan inovasi-inovasi dan kemudian berani untuk meningkatkan dari pilot project menjadi dilingkan dengan industri supaya masuk kepada scale up di industri. Jadi kalau begitu kelihatannya PT Pupuk Kujang ini terlalu sempit untuk Ibu ini kira-kira. Oh, enggak, Pupuk Kujang saja saya juga masih harus belajar banyak karena teknologi Pak, ya, teknologi Pupuk Kujang ini didirikan sudah cukup lama Pak, 60-an begitu. Jadi teknologinya ini sudah kurang efisien. Nah, jadi memang harus diimprove dengan teknologi-teknologi yang baru, harus diinjek investasi yang untuk menggunakan teknologi baru supaya pemanfaatan sumber alamnya ini lebih efisien untuk mendapatkan satu produk yang jumlah yang sama, lebih efisien di dalam penggunaan sumber bahan bakunya. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh, Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman, Biosaliva aja. Baik Bu, ternyata karena waktu ya, menarik sekali sebenarnya. Sekarang terakhir, apa yang mungkin bisa Ibu sarankan atau harapkan, baik kepada alma mater, mungkin ada kritik, pembelajarannya seperti apa yang perlu ditingkatkan, diperbaiki, kemudian kepada para mahasiswa, persiapan-persiapan apa, tadi sudah sebagian sudah disampaikan, kerja fokus, tidak transaksional dan sebagainya, tapi mungkin masih ada yang ingin disampaikan, monggo silakan. Jadi kalau kita melihat kepada benchmark negara-negara lain ya Pak, saya mengambil contoh ini Pak, di Singapura yang dekat tetangga, jadi kalau benchmark murah kalau pergi ke sana gitu. Nah ini begini Pak, tapi pemerintah sekarang sudah ke situ Pak, saya lihat pemerintah sudah ke situ dengan menyatukan di BRIN gitu, karena kan sebenarnya lembaga perguruan tinggi ini sebenarnya adalah sumber dari ilmuwan, sumber dari riset Pak sebenarnya. Ya, cuman riset yang dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi ini adalah riset-riset mengenai keilmuan teknologi. Tetapi riset terapan ini sebenarnya kan di BPPT ya Pak. Nah, tapi link dengan industri ini sebenarnya penting. Jadi memang triple helix kemudian pentahelix, menurut saya ini kata kunci yang harus segera segera harus ada khusus mengenai ini. BRIN sudah terbentuk. BRIN meleburkan antara riset-riset yang di perguruan tinggi, kemudian diterapkan, kemudian harusnya dilingkan dengan industri. Di Singapura itu ternyata ada yang namanya, saya mengambil contoh satu ini, Digital Singapore Center. Itu adalah yang di situ Pak, riset-risetnya industri itu nitip di situ Pak. Misalnya industri A mau melakukan riset, dia menitipkan permohonannya kepada di sana, lalu kemudian di sana itu mengundang pakar-pakar dari para perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang ada di situ, member di situ, kemudian melakukan alat-alatnya disediakan oleh industri Pak. Jadi di sana ada mini boiler yang
didedikasikan dari perusahaan manufaktur yang harus menyediakan di sana. Nah, sehingga industri tersebut atau riset tersebut memang sudah ada tujuannya, Pak, untuk keperluan industri A, untuk keperluan industri B. Nah, harapannya adalah seperti itu, Pak. Ini contoh. Saya tadi menyampaikan mengenai kebutuhan ke depan, itu mengenai katalis. Kebutuhan ke depan mengenai amonia yang green, amonia yang dari bron, yang dari batu bara. Nah, barangkali inilah yang harusnya, karena untuk riset seperti itu saja, itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tidak hanya setahun, bahkan bisa bahkan 2 tahun. Tetapi lalu kemudian memang harus ada proses untuk menjadikan pilot project. Setelah pilot project harus masuk ke scale up. Nah, pada waktu scale up ini harus link dengan industri. Nah, scale up ini dibutuhkan juga, ya, pilot project barangkali di BPPT bisa ditangani, lalu kemudian scale up harus langsung link MOU dengan industrinya, harus bisa menerima industri dalam negeri ini juga harus memiliki arah ke sana. Nah, sehingga harapannya adalah riset-riset ini sudah ke terapan, begitu. Nah, jadi kemudian yang kedua mengenai pembelajaran, Pak. Ini tadi kalau ibaratnya dengan yang penelitian. Ya. Lalu kemudian yang pembelajaran, materi-materi pembelajaran, alangkah baiknya memperbanyak alumni-alumni berbicara. Ya, karena menurut saya waktu saya kuliah itu sedikit sekali saya mendapatkan alumni-alumni berbicara waktu itu zamannya saya. Ya. Gitu ya, sedikit sekali. Padahal alumni berbicara itu sebenarnya penting karena apa? Waktu kita kuliah kita tuh seneng-seneng happy aja gitu ya, Pak. Ya. Oh, nggak tahu ya kalau kerja itu seperti apa gitu ya, happy aja. Begitu kita masuk dunia kerja, waduh beda banget gitu. Ya. Ya, bahkan mulai dari nol lagi kalau kita bicara. Nah, alumni berbicara itu menurut saya ini sangat penting karena bisa membawakan sense bahwa oh Anda harus begini loh. Oh ternyata IQ penting loh. Oh bukan IQ saja, EQ penting loh, SQ penting loh gitu. Nah, dan itu pembelajaran itu terlalu tiba-tiba kalau kita harus belajar itu di dunia pekerjaan. Kalau itu kita sudah bisa mulai di dalam waktu kita kuliah, dalam bentuk organisasi, dalam bentuk kerjasama perguruan tinggi dengan industri, barangkali itu akan lebih mempercepat maturity lulusan-lulusan perguruan tinggi ini menjadi lebih matang dan lebih bermanfaat, lebih tepat guna pada waktu mereka nanti masuk di dalam jenjang bekerja. Barangkali itu Pak masukan. Iya. Jadi terima kasih sekali, luar biasa ini Bu. Jadi semua bisa belajar dari apa yang Ibu sampaikan. Jadi terima kasih Ibu Sri Penny Inten Cahyani, Komisaris PT Pupuk Kujang, dengan semua yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk alma mater, Undip, dan juga teman-teman yang masih kuliah maupun para alumni baru yang masih merintis karir. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Pak Bapak. Sehat selalu, semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.